Nyaris 4 tahun terakhir, DPR selalu menjadi sorotan negatif. Dari soal kinerja, sampai perilaku sejumlah anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Bahwa DPR jauh lebih transparan dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, tentu harus pula diapresiasi. Apakah ada korelasi antara kualitas anggota DPR dengan kualitas pemilu? Ini menjadi pertanyaan relevan lantaran 60% lebih pemilih nasional berpendidikan dasar, SD, dan SMP. Pemilih yang berpendidikan tinggi tidak sampai 10% dari jumlah pemilih total. Inilah sebagian kekhawatiran kita bahwa pemilu ke depan juga akan menghasilkan politisi yang kurang berkualitas. Bagaimana solusinya? Yang diharapkan pemilih yang utama dari caleg yang bertarung di 2014 adalah soal integritas. Misalnya soal kejujuran. Fakta ini lebih dominan dibandingkan dengan faktor popularitas, pun elektabilitas. Kita tidak bisa serta-merta menyalahkan kualitas pemilih. Namun bagaimana para caleg yang dipilih ini mampu mengkomunikasikan kepada pemilihnya bahwa janji mereka satu kata dengan perbuatan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa jika lebih dari 60% pemilih dalam pemilu legislatif maupun presiden tahun depan hanya lulusan SD dan SMP, sebaliknya pemilih kita yang sarjana atau lulusan perguruan tinggi tidak lebih dari 10% saja. Rendahnya tingkat pendidikan pemilih ini memunculkan kekhawatiran apakah pemilu 2014 bisa menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas atau pemilu mendatang kembali akan melahirkan wakil rakyat yang malas dan korup. Bersama saya, Elvita Herani, inilah Angka Bicara, kualitas pemilih versus kualitas caleg. Ya, sebelum kita mengetahui apakah benar kualitas pemilih ini benar-benar mempengaruhi dari kualitas calon legislatif yang nanti akan dipilihnya, kita akan melihat dulu hasil survei berikut tentang apa jenjang pendidikan para pemilih ini. Survei ini disediakan oleh Indikator dan dilakukan pada bulan Maret 2013. Ya, ini untuk indikator yang berwarna merah menggambarkan para pemilih yang hanya tamatan sekolah dasar sebanyak 48,4%. Sedangkan mereka yang tamatan perguruan tinggi hanya 8,2%. Kita akan melanjutkan ke survei selanjutnya. Bagaimana cara para pemilih ini mendapatkan berita atau juga informasi tentang sosial politik? Kita akan melihat hasil surveinya. Kami bagi menjadi dua melalui media cetak dan juga media elektronik. Untuk media cetak sendiri kami membagi menjadi dua antara koran dan majalah. Dan mungkin seperti Anda bisa perhatikan, hanya 2% para pemilih yang merupakan tamatan sekolah dasar yang mendapatkan informasi melalui media cetak koran, sedangkan 35% adalah mereka yang tamatan perguruan tinggi. Sedangkan untuk majalah sendiri 1% untuk tamatan sekolah dasar dan 9% untuk mereka yang tamatan perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei untuk televisi, radio, dan juga internet. Ya, inilah hasilnya. Ternyata memang masyarakat Indonesia masih menggantungkan informasinya dari televisi. Ada 47% mereka yang tamatan sekolah dasar menggantungkan informasi dari televisi, sedangkan 75% adalah mereka yang merupakan tamatan dari perguruan tinggi. Sedangkan untuk internet sekolah dasar, untuk mereka yang memilih internet sebagai bahan mereka mendapatkan informasi hanya 1% untuk yang tamatan sekolah dasar, sedangkan perguruan tinggi sebanyak 28%. Ya, itu untuk sementara hasil survei. Kita masih akan juga menyajikan hasil survei lain untuk Anda untuk melihat apakah benar kualitas pemilih ini sendiri menentukan dari kualitas calon legislatif. Dan tidak lupa kami juga mengingatkan pada Anda, jika Anda ingin berdialog interaktif bersama dengan kami, silakan Anda bisa menelpon kami di 021 58 3022. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan terus melanjutkan Angka Bicara tentunya, dan juga nanti kita akan menghadirkan dialog perbincangan dengan peneliti senior Indikator Hendro Prasetyo di segmen kami selanjutnya. Tetaplah bersama dengan Angka Bicara.